Selamat pagi. Pagi ini saya mau mereview beberapa koleksi alokasia saya. Nah, sedikit mengenai alokasia, mereka ini kan habitat aslinya adalah ada serangga. Habitat aslinya adalah di hutan yang banyak hujan dan di bawah pohon-pohon yang besar dan rindang. Nah, kalau bisa kita mengimitasi kondisi tersebut ya teman-teman. Jadi jangan diletakkan di tempat yang terlalu banyak sinar mataharinya ya. Jadi sebaiknya di tempat yang masih terkena biasan sinar matahari tapi yang adem gitu ya. Kalau bisa ada pohon-pohon. Nah, ini seperti kalau saya sih agak beruntung karena ini di bawah garasi yang terbuka, kemudian di sekitaran itu masih banyak pohon-pohon rindang, dan ini kebetulan juga di dekat sumur, jadi tempat ini sangat adem dan terbukti bahwa alokasia saya itu kayaknya gembira gitu ya, bahagia mereka berada di sini. Nah, oke, sekarang coba kita bahas yang saya punya. Ini adalah alokasia reversa. Nah, si reversa itu sangat tahan banting teman-teman, dan dia cepat sekali untuk beranak ya. Ini sudah berbunga beberapa kali, kemudian juga anakannya sudah saya pisah banyak ya. Dia cantik sekali nih daun-daunnya ya. Apalagi kalau sudah rimbun seperti ini, dia nggak rewel teman-teman. Dia nggak rewel, dia bahkan mau ditaruh di tempat yang agak panas pun bisa, tapi sebaiknya enggak ya, karena seperti saya bilang tadi, alokasia menyukai tempat yang teduh dengan biasan sinar matahari. Yang ini adalah alokasia clapeolata. Ada yang bilang ini alokasia tengkorak, ada yang bilang ini alokasia green shield ya, terserah yang mana yang teman-teman suka pakai. Nah, ini entah kenapa ketika saya pindah rumah, dan sebenarnya ini tempatnya di dataran yang tinggi gitu, agak lebih dingin daripada tempat saya sebelumnya. Ini daunnya jadi narrow seperti ini. Dan ini kebetulan memang anakannya ya, karena indukannya yang gede banget sudah saya kasih ke tetangga waktu itu, waktu pindahan ya, karena udah terlalu besar. Nah, ini yang saya punya adalah anakannya. Nah, ini jadi narrow seperti ini, agak tipis ya, tapi dia tangguh, dia bisa kena panas. Kemudian batangnya itu panjang seperti ini, tapi nanti seiring waktu dia akan menjadi kokoh. Terus cukup mudah untuk dipelihara, cepat beranak juga. Ya, jadi untuk pemula oke banget untuk mengoleksi si clapeolata atau alokasia green shield ini. Yang ketiga, siapa yang tak kenal si cantik alokasia reginula atau yang biasa kita kenal sebagai alokasia black velvet. Umumnya menyukai tempat yang sangat teduh. Nah, ini terbukti ditaruh di sini nggak nyampe sebulan daunnya udah melebar seperti ini ya. Nah, ini tampilannya sangat cantik, meyakinkan gitu dengan tulangan yang sangat kuat, warna putih silver, kemudian kontras dengan daunnya berwarna hijau pekat ya, dengan ada guratan-guratan yang menyembul. Nah, ini sangat cakep sekali ya teman-teman, layak untuk dikoleksi. Berikutnya saya punya alokasia bisma. Nah, alokasia bisma itu batangnya agak tinggi ya, kemudian di balik daunnya itu hijau warnanya ya. Terus batangnya itu terdapat bintik-bintik seperti ini ya, dan tampilannya seperti ini ya. Daunnya seperti kelinci, ada punya cuping gitu, kemudian memanjang, dia narrow gitu ya, agak sempit daunnya begitu. Ini sepertinya kalau di hutan Kalimantan itu dia di posisi yang paling dalam gitu ya, soalnya dia kena terang dikit aja itu kemudian cenderung menggulung, agak sedikit menggulung gitu. Jadi saya letakkan dia di tempat yang agak gelap ya, cuman terkena biasan matahari pagi aja ya. Saya punya alokasia regina, ini agak mirip dengan si bisma, dan ini agak rewel menurut saya ya, karena dia suka tempat yang agak gelap ya. Terus perbedaannya dengan bisma yang agak mencolok adalah batangnya itu tidak sepanjang punya bisma, kemudian dia tidak ada guratan-guratan atau titik-titik di batangnya, hijau saja begini, tapi di balik daunnya, nah ini yang membedakan, yang sangat mencolok dengan bisma adalah dia berwarna merah marun begitu ya, di balik daunnya dengan tulangan warna lime green, hijau kekuningan. Nah, ini sempat berdaun 2 tadinya, tapi ya itu dia agak rewel, dia tiba-tiba menggulung. Ternyata ya saya tempatkan di sini, dia
sudah lumayan kondisinya, daun satunya saya potong saja supaya mempercepat pertumbuhannya. Saya punya ini, saya masih sebenarnya agak bingung. Si penjual dulu itu menjualnya barengan dengan si Regina yang tadi, tapi dia bentuk daunnya saya lihat berbeda ya. Kemungkinan dia Regina yang nebula, ya. Batangnya agak pendek ya, sama dengan si Regina. Kemudian tapi daunnya agak membulat, ya tidak sepanjang si Regina tadi. Nah, terus di balik daunnya, tulangannya itu ada semu-semu merah, ya. Nggak tahu, nanti kita lihat di daun-daun berikutnya apakah dia juga akan memerah. Jadi kalau memerah kemungkinan dia adalah Regina nebula begitu, atau salah satu jenis Regina ya, mungkin kita nggak tahu ya kalau ada beberapa varian yang belum terlisted begitu. Ya, ini saya suka karena guratan daunnya itu sangat jelas. Ya, dia warnanya grey gitu ya, grey green gitu, keabu-abuan. Terus uratnya tuh lebih jelas dibanding dengan Regina yang tadi dan si Bisma. Cakep. Next saya punya Alocasia chai. Ada yang bilang Melo chai, ada yang bilang Melo kapuas. Jadi bukan Melo badak yang satunya itu ya, yang bertekstur bulu begitu di permukaan daunnya. Ini nggak berbulu. Ini batangnya mirip dengan Bisma. Yang membedakan menurut saya adalah warna daunnya ya, yang sudah mature gini, warna daunnya itu grey. Ya, kalau si Bisma tadi kan hijau, ya kelihatan lebih dominan hijaunya. Sementara si chai ini dia semu grey begini, tapi batangnya mirip sekali. Ada bintik-bintik, tapi lebih banyak ya, bintiknya itu lebih kentara dibandingkan Alocasia Bisma. Nah, ini menurut saya cukup mudah perawatannya, ya nggak terlalu rewel dan bisa diletakkan di tempat yang sedikit lebih terang. Oh ya, untuk batang-batang yang tinggi seperti ini, dia akan mudah sekali mengikuti arah sinar matahari ya. Jadi kalau kita meletakkannya di tempat yang yang sama terus begitu, dia akan cenderung miring ke arah datangnya sinar matahari. Solusinya supaya nggak miring adalah diputar saja potnya. Berikutnya saya punya Alocasia Maharani. Ini bukan pola ya, tapi ini karena tempias hujan. Nah, karakter daunnya tebal, ya, kemudian dia seperti mangkok yang terbalik begitu ya. Nah, dia katanya sih ya, menurut yang saya baca itu adalah hasil kawin silang dari si Reginula atau Alocasia black velvet ini dengan Alocasia rugosa atau rhino skin. Ya, jadi memang dia punya karakter yang mirip ya, bentuk daunnya mirip dengan Alocasia rhino skin atau si Melo ya. Nah, dia warna daunnya itu keabu-abuan dengan batang warna lime green dan di balik daunnya warnanya marun. Tulangannya tegas dan nanti kalau sudah rimbun dia bentuknya semakin lucu ya, karena dia bulat-bulat dan pendek batangnya begitu ya. Jadi dia akan menjadi aksen yang lucu gitu ya kalau kita jajarkan dengan koleksi tanaman kita. Ini saya punya Alocasia watsoniana yang jenis dove, tapi dia lagi sakit teman-teman, jadi dia sempat kepanasan. Kemudian akarnya itu membusuk semua, untungnya bonggolnya masih bagus. Nah, ini saya pindahkan di tempat yang teduh, mudah-mudahan dia segera bangkit. Tulangannya sangat jelas seperti kaki laba-laba. Berikutnya ini Alocasia dari Sulawesi, satu-satunya dari Sulawesi yang saya punya. Ini adalah Alocasia tandurusa ya, atau SP Sulawesi. Nah, dia banyak dijual dengan Jacqueline gitu ya, tapi saya lebih suka menyebutnya Alocasia tanduk rusa. Nah, ini batangnya memanjang, ramping dengan pola ya seperti batik seperti itu ya, yang kayak zebra, bagus sekali. Kemudian daunnya itu bertekstur cakep, permukaan daunnya agak berbulu-bulu begitu. Ini sempat bermasalah di sini karena saya waktu itu belum tahu maunya dia diletakkan di mana. Ternyata dia setelah dipindahkan dia baru mau. Jadi kadang-kadang solusi dari kok Alocasia kita nggak segera tumbuh daun baru, itu kadang-kadang mungkin masalahnya adalah peletakan teman-teman. Nah, si kecil ini adalah Alocasia bambino ya. Ini lucu banget, daunnya kecil-kecil memanjang ya, seperti Amazonica, tapi dia mini gitu ya. Nah, ini juga daunnya paling banter gedenya ya gini teman-teman, gini aja.
Jadi dia memang varian yang daunnya kecil-kecil, tapi nanti kalau sudah subur banyak begitu, banyak anakannya dan kita nggak ambil gitu ya, dia akan rame gitu dan lucu banget ya. Jadi ini salah satu yang layak lah dikoleksi ya teman-teman. Alocasia Bambino, namanya aja lucu ya Bambino. Alocasia puncak Borneo atau Alocasia borneoensis, ada yang bilang borneensis. Ini juga salah satu yang tangguh teman-teman. Ini masih lumayan jarang ditemukan di Jawa ya. Dia cukup berkarakter ya. Kalau dilihat dari jauh itu, coba nih, dia mencuat gitu ya, dan batangnya itu sangat kokoh. Dan kalau orang bilang diremas begini dia akan balik ke posisi semula, tapi sebaiknya jangan ya, kasihan. Nah, ini juga sudah beranak banyak. Ini anakannya. Ini juga sangat mudah dan cukup mudah untuk menjadi roset begitu ya. Alocasia borneoensis. Jadi begitu teman-teman, review mengenai sebagian koleksi alocasia saya. Ingat, tempatkan mereka di tempat yang teduh, terkena biasan cahaya matahari, kemudian nggak perlu terlalu sering disiram. Kalau udah musim hujan seperti ini, kena tempias air hujan, menurut saya udah cukup ya, nggak perlu disiram-siram lagi ya. Jadi sebenarnya asalkan kita tahu apa yang mereka mau, itu beres kok, nggak susah ya, nggak susah untuk memelihara mereka. Jadi penempatan itu yang paling penting, usahakan untuk mereplika habitat asli mereka. Oke, sampai jumpa di kesempatan lain. Bye.